wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Kita terkadang baru 2 tahun berdakwah merasa berat. Aduh, ternyata tidak mudah berdakwah. Ana sudah putus asa. Antum boleh putus asa setelah 950 tahun. Boleh duduk sama teman-teman, kayaknya kita udah nggak tahan nih. Baru 5 tahun berdakwah sudah merasa berat. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya, disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah. Jadi yang ingin punya villa, istighfar. Kadangkala kita melihat ada orang rumahnya bagus, ada kebunnya, di dalamnya ada sungainya. Siapa yang tak ingin seperti itu? Ingin istighfar, minta ampun sama Allah. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar minta ampun. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini kepada kaumnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Iya iyalah. Tapi bukan masalah istighfar, tapi disebutkan kalau istighfar, kalau taubat, kalau minta ampun itu akan dikasih harta, akan dikasih kebun-kebun, akan dikasih anak, akan dikasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa beliau sebutkan itu? Sebab kaumnya suka harta. Sebab manusia. Kok kaumnya? Fadal, barakallahu fikum. Emangnya cuma kaumnya Nabi Nuh yang suka harta jemaah? Tidak, semua manusia. Artinya ada imbalan duniawi. Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Coba tadi pertanyaannya nggak ada buku, mungkin nggak ada yang jawab. Manusia seperti itu. Dia suka reward, dia suka balasan. Ketika ada balasan, tertarik dia untuk mengamalkan. Oh ya, maka di sini disebutkan, kalian ingin dunia, kalian ingin berbahagia, kalian ingin punya anak, kalian ingin rizki, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa, minta hujan. Umar hanya beristighfar. Jadi orang-orang mikir, kenapa kok hanya istighfar, kok nggak doanya panjang? Biasanya orang itu kalau ada doa 2 menit sama doa 5 menit, lebih suka yang mana? 2 menit. Yang 2 menit. Ada sebagian yang nggak suka 2 menit, pendek banget doanya kata dia. Padahal kadangkala yang 2 menit maknanya sama dengan yang 10 menit. Maknanya sama dengan yang 1 jam berdoa. Itu pentingnya ilmu. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, nah, Umar mengatakan, talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihil qatr. Umar bin Khattab mengatakan, aku memohon hujan itu
dengan majadih. Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jamaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri atau tak punya suami. Sebagian akhwat, Ustaz, minta amalannya Ustaz supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Lalu dia katakan, apa hanya cukup istighfar? Yang muda-muda kalau nak duduk atas stage pun boleh Ustaz, kalau mau duduk di sini. Bebas, mau duduk di mana aja. Boleh, kalau nak ni lagi depan. Boleh duduk atas stage. Iya, fadhal jamaah. Yang lebih dekat sama Ustaz lebih banyak hadiahnya. Nah, silahkan. Masya Allah, tak ada yang mau Abu Talha. Yang duduk ke atas kita kasih buku. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal. Nah, ingat, kita lanjutkan. Ya, silakan kalau mau dirapikan kursinya. Enak duduk di atas apa di bawah, jemaah? Enak di atas, Ustaz. Kalau ngantuk tinggal tidur, Ustaz. Karena sudah ada sandarannya, jemaah, Masya Allah. Baik, jadi ingat istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istaghfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Yaqub, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan beristighfar. Akan beristighfar, artinya dia bukan waktu itu beristighfar. Aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Yaqub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kebanyakan orang, wallahu alam di Malaysia, tapi di Indonesia biasanya sepertiga malam itu buat nonton bola dulu. Karena banyak pertandingan bola memang karena perbedaan waktu itu di akhir malam. Sebagian orang pasang alarm. Dia pasang. Ditanya sama bininya, buat apa bang? Insya Allah
Mau nonton bola nanti. Bukan mau istighfar. Sebagian yang tidak bisa sholat malam istighfar. Ada sebagian ustaz, anak nggak bisa sholat malam ustaz. Oke, duduk istighfar. Pernah suatu hari Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu di sepertiga malam akhir, dia duduk nggak sholat. Duduk ketemu sama kawannya. Ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia. Di waktu ini kau hanya duduk aja nggak sholat. Ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan Basri, jiwaku nggak mau diajak sholat. Dia nggak mau diajak sholat. Dan dia minta aku tidur. Maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia. Aku mau duduk aja. Wallahi jamaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku nggak mau tidur. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Iya, ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu Anda cuma 3 menit karena Anda kerja di kantor, Anda harus bekerja. Ya sudah, istighfar, selesai sholat istighfar di tempat kerjanya, terus beristighfar. Kemudian ada sebuah hadis di halaman 19 ini, ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan oleh sebagian ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum lebih suka mana? Rizki yang udah ketahuan tiap bulan. Kita tiap bulan dapat gaji. Sama di sini gaji juga. Sama-sama. Baik. Dapat gaji 5.000 ringgit tiap bulan. Bagaimana perasaan antum ketika nerima? Ya biasa aja. Karena memang tiap bulan dapat. Tapi bagaimana tahu-tahu ada yang transfer ke rekening antum 1 juta ringgit? Antum mana rasa tak bisa tidur 2 pekan. Sujud syukur ya. Masya Allah. Ada di kota Ana Jember satu orang, dia dapat transferan 1 miliar. Tapi dia ditangkap polisi. Karena duit itu duit apa, money laundry. Dia tangkap polisi, tapi Ana nggak tahu apa-apa, ada orang transfer sama Ana, ya alhamdulillah Ana bersyukur. Akhirnya harus dibalikin duitnya. Tapi ingat, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda, jemaah. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah supaya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasal kedua, takwa. Di halaman 21 Syekh menyebutkan termasuk sebab turunnya rizki adalah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa ini seringkali kita dengar ketika khutbah Jumat. Selalu disampaikan tuh, yang di surah Ali Imran ayat 100,
2. Siapa yang hafal ayatnya? 102, 105, 102. Nah, fadhal. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal, fadhal. Buat bapaknya satu, buat anaknya satu. Masya Allah, anaknya. Nah, fadhal. Tangan yang bagus. Masya Allah, barakallahu fikum. Setiap Jumat kita dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebagian orang tak faham artinya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan sebenar-benarnya takwa adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Itu takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya seorang yang sudah bertakwa jangan merasa aman karena sudah banyak amal solehnya. Karena ada sebagian orang merasa aman, jemaah. Pak Ustadz, saya ini sudah umroh 27 kali, saya sudah haji, insya Allah orang kayak saya ini husnul khatimah sudah, insya Allah. Siapa yang jamin dia? Ada yang bangga dengan amal solehnya, na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya definisi takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini tingkatan takwa yang lebih naik ke atas. Orang yang meninggalkan yang haram itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram plus sebagian yang halal dia tinggalkan. Ada orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib dia laksanakan. Tapi ini orang plus melaksanakan yang sunnah. Jadi nilai takwanya naik, jamaah. Orang yang hanya meninggalkan yang haram, jamaah, kita itu akan berdekatan dengan yang haram. Tapi ada orang, anak contohkan seperti ini. Ini yang haram. Tapi ini yang mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja, dia berada di sini. Dia dekat dengan yang haram. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram, dia tinggalkan sebagian yang halal demi menjaga dirinya. Contoh, ngobrol setelah sholat isya itu boleh enggak? Boleh. Tapi dia enggak. Kenapa dia tinggalkan? Ana takut tidak bisa sholat tahajud. Ngobrol boleh, tapi kebanyakan berbicara kadangkala menyebabkan orang melakukan dosa. Dia jadi tidak suka banyak ngobrol. Padahal halal, nggak siapa yang bilang ngobrol itu haram, halal. Tapi dia takut nanti menyeret dia kepada yang haram. Maka ada orang yang sampai tingkatan seperti itu. Ini tentunya spesial banget orang yang seperti ini. Ada orang yang sholat 5 waktu saja, itu disebut bertakwa. Orang sholat 5 waktu di masjid, itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ditambah dengan yang qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah nggak wajib, tapi dia tambahkan itu. Nilai ketakwaannya akan bertambah. Dan biasanya jamaah, iman ini naik turun. Ketika kita meninggalkan yang mubah. Umpamanya gini. Ada orang yang ketika imannya naik, buka Facebook itu boleh nggak jamaah? Boleh-boleh aja selama yang dia lihat adalah sesuatu yang halal. Nonton akhbar itu boleh nggak? Kita baca boleh-boleh aja. Tapi ada orang ketika imannya naik, akhbar dia tidak tonton juga. Enggak lah Ustaz, nggak ada gunanya. Ada apa ana baca akhbar, lebih baik waktu ana untuk baca Quran. Ketika imannya turun, dia tonton akhbar.
Imannya turun, alhamdulillah. Tidak melakukan yang haram, yang mubah dia kerjakan. Tapi kalau orang itu biasa nonton akhbar, Facebook, macam-macam, ketika imannya turun, dia nonton yang mana? Dia bisa jadi ke yang haram. Karena dia memang hanya yang haram yang dia tinggalkan. Seperti orang hanya sholat wajib 5 waktu. Ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholatnya masih telat, masih sholat, tapi di akhir waktu. Dia masih sholat di akhir waktu. Orang yang punya sholat sunnah, ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholat sunnahnya dia tidak lakukan, tapi yang wajib masih terjaga. Dia tetap ke masjid. Yang dia tinggalkan qobliyah ba'diyah dia tidak lakukan karena imannya sedang turun. Maka di sini takwa yang lebih sempurna adalah seorang hamba meninggalkan sebagian yang mubah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketakwaan ini sebagai kunci rizki, jelas sekali surat At-Talaq. Ini surat At-Talaq jamaah. Kenapa kok ayat ini ada di surat At-Talaq? Firman Allah nih, barang siapa yang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok ada di surat At-Talaq? Siapa yang mau jawab? Apa hikmahnya? Apa kaitannya dengan perceraian? Nah, kebiasaannya dalam rumah tangga bila tak cukup rezekinya akan berantakan, yang menyebabkan perceraian. iya subhanallah, betul. Salah satu penyebab perceraian itu ekonomi. Masalah ekonomi. Nah, ana carikan buku yang bagus buat antum. Masya Allah, fadhal. Baik. Jawaban yang lainnya. Nah, biasanya kalau bercerai, seorang tu akan risau mengenai rezekinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Biasanya orang kalau bercerai dia risau sama rizkinya. Barakallahu fikum. Zakallah, itu juga jawaban. Permasalahan ekonomi, ada ibu-ibu yang mau jawab. Ada mic di sana. Abu Talha. Biasanya jawabannya perempuan berbeda, jemaah. Karena dia merasakan ayat ini. Nah, silahkan yang mau jawab di belakang sana, Abu Talha, angkat tangan. Iya. Tunggu sebentar. Itu yang di belakang tadi yang mau jawab dulu. Silakan, udah dipegang mic-nya. Nah. Ya Syekh, just want to ask. Perceraian boleh berlaku mungkin takdir Allah, takdir daripada Allah. Iya, mungkin diulangin. Saya cuma nak cakap perceraian tu mungkin boleh berlaku takdir Allah, takdir Allah. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, ini kasih hadiah nih jemaah, karena menyuruh start bertanya sebelum waktu pertanyaan. Nah, fadhal bang. Ustaz, kalau di sini boleh itu bisa. Boleh itu bisa. Bisa ular. Iya bisa. Boleh itu artinya bisa. Tadi pertanyaannya apa? Takdir itu disebabkan takdir. Jamaah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua karena takdir Allah Jalla Jalla. Semuanya takdir Allah. Dan kita tidak tahu takdir Allah kecuali sesudah terjadi. Berkaitan dengan rizki ini, ada orang yang berpikir, Ustaz, kayaknya anak takdirnya hidup fakir. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir anak tidak perlu bekerja, kayaknya takdirnya anak miskin.
Semua orang ingin berusaha, ingin bekerja. Tapi ketentuan itu milik Allah Jalla Jalla. Semua orang ingin rumah tangganya terjaga, tidak bercerai. Tapi kadangkala harus terjadi perceraian. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Berkaitan dengan ayat di surat At-Talaq ini. Banyak perempuan ketika bercerai, dia kebingungan masalah ekonomi, masalah rizki. Karena ini perempuan berpikir, ya selama ini aku hidup dari suamiku. Yang kasih duit itu suaminya. Sebagian suami seperti itu. Dia mendapatkan istri yang kaya raya, janda kaya. Dia menikah. Mungkin ketika si istri gugat cerai, yang dipikirkan oleh suami apa? Bagaimana masa depanku? Allah katakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Jangan takut. Yang kasih rizki itu bukan suami. Yang kasih rizki itu bukan istri. Allah sebutkan. Asalkan bertakwa. Artinya ketika terjadi perceraian pun terima takdir Allah. Sudah, kalau memang harus bercerai. Tidak perlu cari kambing hitam. Ada kambing hitam di Malaysia? Iya, sama kambing hitam. Apa? Cina buta. Iya, di sini. Itu berlainan orang lain. Itu berlainan. Oh, berlainan. Apa kambing hitam? Salah orang lain. Iya. Sama. Scapegoat. Salahkan orang lain. Iya, menyalahkan orang lain. Apa bahasanya? Sama, kambing hitam juga. Berarti banyak kambing hitam di sini. Buat korban. Biasanya kambing putih buat korban. Tapi jangan. Kata, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau selama ini seorang istri berpikir, suamiku yang tiap bulan kasih duit. Ketika bercerai, Allah yang akan kasih langsung. Allah kasih langsung. Maka ingat, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang lainnya di surat Al-A'raf ayat 96. Di halaman 24 Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman. Kadangkala kita melihat ada kehidupan sebuah negeri yang kacau. Ekonominya terpuruk. Beberapa waktu yang lalu, ingat krisis ekonomi yang menimpa Asia. Pada tahun berapa? 97-98. Krisis itu sudah pergi menurut sebagian orang. Padahal krisis itu terus terjadi. Yang terjadi di Indonesia sekarang, itu harga barang-barang itu terus naik, melonjak. Jumlah orang-orang miskin juga tambah banyak. Pengangguran orang-orang yang tidak bekerja pun banyak. Bagaimana solusi ini? Ada solusi buat pribadi, ada solusi buat sebuah negeri. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura", jikalau sekiranya penduduk negeri itu, penduduknya bukan penguasanya. Ingat, sebagian orang berpikir ketika terjadi krisis, yang salah siapa? Oh, ini penguasa nih. Ini pemerintahnya ini. Allah katakan ahlul qura, penduduknya. Andai kata mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan buat mereka barakat minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun cukup. Artinya berkah ini jamaah yang baik dan tetap terus berkembang. Karena ada hujan yang turun tapi menghancurkan kebun-kebun. Seperti terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ketika hujan berlimpah, itu kebun bawang hancur. Yang Allah buka berkah, bukan hujan biasa.
Allah keluarkan dari bumi juga tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Ada orang yang panen tapi hasil panennya rusak karena mereka tidak bertakwa. Ingat, beriman artinya melaksanakan perintah Allah, bertakwa menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluh. Walakin kadzdzab, tapi orang-orang itu mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa rizkinya sulit bukan karena nasib sial, akhirnya dia bikin acara tersendiri untuk mengusir kesialan dari dia. Yang membuat sial itu dosa. Dosa. Ketika bicara bertakwa jemaah, ada hubungannya dengan ilmu. Kenapa? Bagaimana orang akan bertakwa kalau dia tidak tahu mana yang wajib dan mana yang haram? Dia tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ramai manusia kalau Anda melihat, dia mengetahui ilmu tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Dia mungkin jadi engineer. Dia mungkin bisa bangun gedung 10 tingkat, 100 tingkat, bisa. Dia bisa bikin jembatan terindah. Subhanallah. Tapi tentang Allah nol, nggak punya ilmu sama sekali. Makanya syarat bertakwa itu mau tidak mau orang harus belajar. Kita datang ke tempat ini belajar. Kebanyakan manusia juga kita lihat. Ana tidak tahu sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia itu sekolah dasar, sekolah rendah tadi, sekolah menengah, itu pelajaran agama hanya 2 jam dalam sepekan, dalam seminggu. Di sini ada hari Minggu juga, bukan hari Ahad. Hari Minggu di sini, bukan Ahad. Oh, dua-duanya boleh, masya Allah. Soalnya kalau di mana, di Johor sejumat, nggak ada seminggu di sana. Iya, di Johor kan sejumat kan, mereka liburnya hari Jumat, jadi mereka punya sejumat. Wallahi jamaah sahih, bahasa yang benar itu sejumat. Antum tidak akan dapatin hadis Nabi SAW mengatakan seminggu. Yang ada wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat. Nggak ada dari satu minggu ke minggu, karena kita umat Islam. Baik, di sini sama, berapa jam pelajaran agama? Sama juga. Oleh karena itu muncul generasi yang nggak paham tentang takwa. Bicara ekonomi, bicara hukum, bicara politik, jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena tidak paham dengan agamanya. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita perlu memperbaiki. Kalau anak-anak kita tidak dapat pelajaran agama yang cukup di sekolahan, maka orang tua yang harus carikan pelajaran tambahan buat mereka. Maka ini bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya takwa adalah membuka pintu rizki. Di akhir ayat sini Allah di halaman 29 Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku atas kalian, kata Allah. Ada sebagian teman mengatakan, Ustadz, anak ini bersyukur Ustadz dapat istri seperti ini Ustadz. Ya harus bersyukurlah, cuma anak berharap tambahan istri dari Allah. Apa mungkin? Kalau antum punya istri satu tidak bersyukur, nggak akan ditambahin sama Allah.